Pernah kepikiran nggak sih kalau ADHD itu gejalanya selalu sama di setiap orang? Nah, hari ini kita bakal bongkar mitos itu dan lihat gimana sebuah diagnosis penting bisa aja tersembunyi, terutama buat mereka yang mungkin paling butuh perhatian kita. Coba deh bayangin sejenak, apa sih yang muncul di kepala kalian pas dengar kata ADHD? Mungkin anak kecil yang nggak bisa diem di kelas, atau orang dewasa yang kuncinya hilang melulu. Ya, gambaran itu emang nggak salah. Tapi, gimana kalau saya bilang itu cuma secuil dari cerita lengkapnya? Kenyataannya gini, bagi banyak orang, apalagi mereka yang punya disabilitas intelektual, ADHD itu bisa jadi kayak hantu di dalam sistem. Gejalanya tuh ada, tapi sering banget ketutupan sama kondisi lain, atau malah dianggap ya emang bagian dari disabilitasnya. Nah, inilah yang mau kita gali lebih dalam hari ini. Oke, kita mulai dari gambaran besarnya dulu ya. Kenapa sih mendiagnosis ADHD pada seseorang dengan disabilitas intelektual itu bisa susah banget? Jawabannya ada di gimana gejala-gejala klasik ADHD itu bisa kelihatannya beda banget, atau malah nggak kelihatan sama sekali. Nah, ini dia nih intinya masalahnya. Kriteria diagnosis yang standar itu seringkali jadi nggak relevan. Coba bayangin deh, gimana caranya kita nilai seseorang itu sering kehilangan barang atau pelupa kalau setiap detail hidupnya diurusin sama pengasuh. Yah, tiba-tiba aja gejala inti ADHD jadi susah banget buat dikenali. Biar kita makin paham seberapa serius masalah ini, coba kita lihat angkanya deh. Angka ini mungkin bakal bikin kalian kaget, karena ini nunjukin betapa besarnya populasi yang seringkali luput dari perhatian kita. 43,9%. Coba deh, direnungin dulu angka itu. Sebuah studi menemukan kalau hampir setengah dari anak-anak dengan Down syndrome juga nunjukin gejala ADHD. Ini bukan angka main-main loh. Ini sinyal yang kuat banget kalau kita mungkin udah ngelewatin sesuatu yang sangat penting. Nah, kutipan ini ngejelasin kenapa angka tadi bisa tinggi banget tapi sering nggak kelihatan. Seringnya nih, para ahli itu kayak milih satu diagnosis aja dan ngabain yang lain. Jadinya gitu, perilaku yang sebenarnya gejala ADHD bisa-bisa cuma dianggap sebagai bagian dari disabilitas intelektualnya aja. Terus gimana dong caranya para dokter dan psikolog bisa nanganin kasus yang rumit ini biar diagnosisnya akurat? Yuk, kita bedah prosesnya bareng-bareng. Jadi intinya, setiap diagnosis ADHD itu pasti nyari dua hal utama. Yang pertama itu inattention atau kesulitan buat fokus, dan yang kedua itu hyperactivity impulsivity atau gampangnya kesulitan buat diem dan nunggu giliran. Ini dua pilihan utamanya. Dan ini dia pertanyaan paling krusial dari semuanya. Jadi dokter tuh nanyanya bukan cuma, ini normal nggak buat anak umur 10 tahun? Tapi mereka harus nanya, perilaku ini normal nggak buat anak dengan tingkat perkembangan seperti ini? Ini penilaian yang subjektif banget dan butuh keahlian yang nggak main-main. Nah, bedanya ini penting banget nih. DSM-5 yang banyak dipakai di Amerika itu pakai sistem checklist, jadi harus pas, misalnya 6 dari 9 gejala terpenuhi. Nah, kalau ICD-11 yang lebih umum di Eropa, itu lebih luas. Cukup ada beberapa gejala aja. Fleksibilitas kayak gini seringkali jauh lebih ngebantu buat kasus-kasus yang rumit. Begitu diagnosisnya udah pasti, nah, barulah pintu buat ngasih dukungan yang pas itu kebuka. Biasanya ada dua jalur utama yang bisa diambil, lewat pengobatan dan lewat strategi perilaku. Kita lihat dua-duanya. Ada satu studi penting nih yang nemuin kalau methylphenidate, obat yang mungkin kita kenal dengan merek Ritalin, ternyata manjur buat 76% anak dengan Down syndrome dan ADHD. Ini bukti kuat banget kan, kalau pengobatan yang tepat itu bisa ngasih hasil yang positif banget. Ya, pastinya semua pengobatan ada potensi efek sampingnya. Yang paling sering muncul itu biasanya nafsu makan berkurang sama jadi susah tidur. Tapi, yang penting buat dicatat nih, efek samping ini seringnya bisa diatasi kok. Di studi tadi aja cuma 3 dari 21 anak yang sampai harus berhenti total. Jadi, manfaatnya seringkali jauh lebih gede daripada resikonya. Tapi obat itu cuma salah satu kepingan puzzle aja. Dukungan yang paling awet itu justru seringnya datang dari strategi non-medis. Hal-hal simpel dalam cara mengajar dan rutinitas harian, kayak yang kita lihat di sini, itu bisa ngubah segalanya. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang paling praktis nih. Ini penting banget buat para guru dan orang tua. Gimana sih caranya kita bisa nerapin ini di kelas buat nyiptain lingkungan belajar yang benar-benar mendukung? Yang pertama, soal cara kita nyajian informasi. Otak yang gampang ke distract itu seringnya susah kalau cuma nerima informasi dari suara doang. Nah, dengan nambahin elemen visual, video, gambar, atau poster, kita tuh kayak ngasih jangkar buat perhatian mereka jadi lebih gampang buat tetap fokus. Kedua, gimana cara kita minta mereka buat ngerespons? Kadang tuh, masalahnya bukan mereka nggak tahu jawabannya, tapi karena mereka butuh waktu lebih buat mikir dan nyusun kata-kata. Cuma dengan ngasih jeda beberapa detik,
beneran diem aja sebentar setelah nanya, itu bisa jadi beda banget antara jawaban yang brilian sama diem aja karena bingung. Yang ketiga, soal ngatur waktu. Ini bukan soal nambahin waktu ya, tapi soal bikin waktu itu jadi lebih gampang diatur. Tugas yang kelihatannya segede gunung bisa kita pecah jadi bukit-bukit kecil yang lebih gampang didaki. Ini ngilangin rasa takut dan bikin mereka lebih berani buat mulai. Dan terakhir, yang keempat, lingkungan fisiknya. Ini mungkin kedengarannya paling simpel, tapi sering banget jadi yang paling ampuh. Mindahin tempat duduk anak dari dekat jendela yang rame ke tempat yang lebih tenang di depan, itu bisa jadi perubahan kecil yang hasilnya gede banget buat konsentrasi mereka. Ujung-ujungnya semua strategi ini tuh intinya satu, kita harus ubah cara berpikir kita. Kuncinya itu adaptasi, bukan maksa buat sama. Pertanyaan yang perlu kita tanyain bukan lagi gimana caranya biar murid ini bisa pas sama sistem kita, tapi gimana caranya sistem kita yang kita ubah biar cocok buat semua murid. Nah, itu tantangan yang sesungguhnya, dan itu sesuatu yang layak kita perjuangin bareng-bareng.